pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya Musika. Kalian digabung lagi ya hari ini. Kalian di dalam ruang kelas, ada kelas 4, ada kelas 5 ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Kelas 4 ada yang tidak berangkat? Oke, berangkat semua kelas 5? Baik, semua yang berangkat ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan belajar. Untuk kelas 4 akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia. Dan untuk kelas 5 kalian akan belajar IPA. Ya, dikeluarkan buku pelajaran masing-masing. Sudah disiapkan? Oke, tujuan pelajaran kita hari ini untuk kelas 4 ya, pertama Bahasa Indonesia. Kalian akan bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan juga menyampaikan gagasan tersebut secara tertulis dan secara lisan melalui bacaan yang kalian baca. Untuk kelas 5 kalian akan mempelajari tentang IPA, di mana kalian akan memahami alat gerak pada manusia dan hewan dan juga fungsinya ya. Dan nanti kalian akan mengidentifikasi gerakan dan alat gerak apa yang digunakan. Materi pertama yang ingin sampaikan kelas 4 dulu ya. Kelas 5 dapat mempelajari dahulu materi yang ada di buku cetak sambil menunggu saya menjelaskan kelas 4 ya. Silakan dibuka buku cetaknya halaman 70. Oke. Nah, halo kelas 4. Ya, kalian pernah melihat bacaan? Ya, di buku bacaan itu pasti ada buku bacaan atau cerita ya, ada paragraf-paragrafnya ya enggak? Paragraf itu bagian yang menjorok ke dalam, dan di situ ada kalimat-kalimatnya. Nah, kalimat-kalimat itu terdiri dari gagasan pokok dan pendukung. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok adalah gagasan utama atau ide utama yang merupakan hal paling penting dalam paragraf. Untuk gagasan pendukung sendiri yaitu kalimat-kalimat yang menjelaskan atau menguatkan kalimat utama atau gagasan pokok tadi ya. Nah, gagasan pokok ini atau ide pokok biasanya di paragraf itu bisa terletak di awal kalimat, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Ya betul. Nah, gimana sih cara kita menemukan gagasan pokok itu yang mana, gagasan pendukung itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Oke, jadi kalian kan biasanya kalau membaca ya hanya sekedar membaca dan memahami isinya ya, tapi kalian sekarang sudah tahu gagasan pokok itu apa, gagasan pendukung itu apa ya. Yang pertama kalian lakukan yaitu kalian harus membaca paragraf tersebut dengan cermat ya. Nah, kemudian yang kedua, kalian mencari kalimat pokok atau gagasan pokok yang isinya penting. Maksudnya penting itu apa? Kalimat itu adalah kalimat yang nantinya bisa menjadi dasar, bisa menjelaskan ini, bisa menjelaskan itu ya. Kemudian yang ketiga, kalian baru setelah menemukan kalimat pokok, otomatis yang lainnya di dalam paragraf itu adalah kalimat pendukung. Betul sekali. Nah, di sini saya punya contoh paragraf singkat ya. Ada tentang kupu-kupu. Ya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Proses itu dimulai dari telur lalu menjadi larva atau ulat. Ya, setelah itu ulat berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kira-kira di sini mana nih kalimat pokoknya atau gagasan pokoknya? Ya, ayo yang mana? Ayo, ya, betul sekali ada di pertama, tapi bukan berarti gagasan pokok atau kalimat utama itu selalu pertama, ya. Ya, di sini kebetulan di cerita ini yang merupakan gagasan pokok itu kalimat pertama. Kenapa? Ada yang tahu? Nah, ya karena kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Nah, dari kalimat ini kalian bisa menjelaskan berbagai macam penjelasannya dari kalimat ini, ya kan? Ya, gimana? Coba proses itu merujuk pada metamorfosis kupu-kupunya. Ya, nah kalau misalnya gagasan pokok utamanya itu ini kalimat kedua, proses itu dimulai dari telur lalu menjadi larva atau ulat. Emang kalian bisa menjelaskan kan? Nggak mesti ya, nggak mesti telur dan larva atau ulat itu kupu-kupu, ya nggak? Iya, bisa juga apa? Bisa kecoa atau bisa serangga lainnya. Ya makanya namanya gagasan pokok itu kalimat yang nantinya bisa
bisa kita jelaskan menjadi kalimat pendukungnya gitu, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian buka buku cetak halaman 56. Di situ ada bacaan, kalian baca dan kalian tentukan mana kalimat pokok atau gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Oke, silakan kalian tulis di buku catatan masing-masing ya. Untuk kelas 5 kalian akan belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah, kalian sudah pernah lihat ayam berjalan? Lihat ya, kalau misalnya ini Adi berlari, iya, sudah pernah lihat kan? Oke, kalau ini buku sedang apa? Ya, dada atau melambaikan tangan itu juga bergerak ya. Nah, di sini alat gerak yang akan kita bahas adalah pada hewan dan manusia. Yang pertama kan kita bahas yang alat gerak manusia dulu. Nah, bisa kalian ketahui di dalam tubuh kita atau pada tubuh kita itu ada yang namanya tulang dan otot. Ya, tulang itu yang bagaimana? Betul, ini kita ada tulangnya ya, jari-jari kita juga ada tulangnya ya, kepala kita ada tulangnya, semua badan kita ada tulangnya kecuali apa? Lidah, karena lidah tidak bertulang ya, karena kalau bertulang nanti kalian berbicaranya sulit ya, karena kita bisa berbicara ini karena bantuan lidah. Oke, kita kembali ke sini ya. Tulang itu merupakan alat gerak pasif yang membentuk tubuh ya. Oke, selanjutnya ada otot. Otot itu yang bagaimana sih? Ya, otot itu alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jadi tulang kita kalau nggak ada ototnya itu nggak bergerak. Ya, otot itu yang kayak gimana Bu? Otot itu yang ada di daging ya. Jadi ini bergerak karena otot kita yang menggerakkan tulang sehingga kita bisa seperti ini, bisa melambaikan tangan, bisa berjalan ya, bisa lompat. Ya, nah ini contohnya tadi yang sudah saya sebutkan. Contohnya misalnya saat berjalan, ya berjalan itu otot kaki yang menarik tulang agar bergerak. Kita lanjut ke alat gerak hewan. Hewan itu macam-macam ya, ada yang bisa terbang, ada yang bisa berenang, ada yang berjalan, berlari, melompat ya, ada yang melata. Nah di sini ada contoh burung. Burung itu memiliki apa untuk terbang? Ya, memiliki sayap. Ya, alat gerak hewan burung itu sayapnya yang digunakan untuk terbang. Selanjutnya ada ikan. Ikan itu bergerak pakai apa? Ya, pakai sirip yang membantu ikan bisa berenang. Kemudian ada kucing. Kucing itu bergerak pakai apa? Betul, pakai kaki. Mereka berjalan, berlari, melompat menggunakan kakinya. Selanjutnya ada katak. Nah, katak ini berjalan atau melompat? Ya, melompat. Mereka menggunakan kaki dan selaput. Selaput itu yang bagaimana? Kalau kalian lihat katak, ya, ini di bagian kakinya itu ada selaput di antara seperti jari-jarinya itu. Ya, itu digunakan untuk berenang juga. Nah, itu tadi hewan-hewan berdasarkan alat gerak masing-masing. Nah, selain burung, ada nggak yang bisa terbang? Ya, semua yang punya sayap apakah bisa terbang? Tidak ya, kalian lihat ada ayam, ada bebek, mereka bisa terbang, tapi tidak bisa terbang tinggi ya. Kemudian, tapi berarti bebek sama ayam itu berjalannya pakai apa? Geraknya tuh pakai kaki. Nah, dari hewan-hewan yang sudah disebutkan tadi, fungsinya apa sih? Yang fungsinya itu ya, burung terbang ke sana kemari itu mencari apa? Betul, mencari makan. Nah, yang selanjutnya misalnya kucing. Kucing kenapa lari? Dia bisa berjalan, kenapa harus lari? Iya, biasanya kalau berlari itu sedang menerkam makanan, menerkam tikus, atau bisa juga mereka lari dari ancaman, ya. Tuh. Kemudian ada lagi nggak? Misalnya tempat tinggalnya hewan-hewan ini menetap tidak? Tidak ya. Misalnya kucing memang selalu di rumahmu. Tidak, karena kucing itu bisa mencari tempat lain. Mungkin yang makanannya banyak atau yang lebih aman dari tempat sebelumnya, jadi mereka bergerak untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Misalnya burung kesana kemari terbang membawa apa? Biasanya itu rumput kering ya, yang digunakan untuk membuat sarang atau sarang mereka ya. Sampai sini ada pertanyaan kelas 5? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silahkan kalian
identifikasikan alat gerak pada hewan ya, selain hewan yang ada di sini. Kemudian kalian identifikasikan ketika kalian misalnya menggerakkan mengangkat tangan, berarti yang digerakkan otot apa ya, otot yang dimana itu, kalau berlari, menengok dan sebagainya. Kalian tulis di buku tulis ya, tulis ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah selesai semuanya ya. Coba salah satu ada yang mau maju menjelaskan cerita yang sudah kalian baca tadi ya, silakan maju. Oke, bagus sekali ya. Berarti itu yang namanya paragraf itu gagasan pokoknya tidak selalu di awal ya, seperti tadi yang kalian baca. Ternyata gagasan pokoknya itu ada di akhir ya, dari awal penjelasan, nah terakhir baru kalimat pokoknya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Oke, Mas Bima, ada yang mau ditanyakan? Sudah semuanya? Oke, coba ada yang mau maju? Sudah semuanya? Silakan maju salah satu. Oke ya, bagus sekali, beri tepuk tangan. Nah, betul ya. Selain kata bebek, bebek itu juga punya selaput di kakinya. Kemudian tadi ada yang menyebutkan kalau kita menggerakkan tangan kita ke atas, berarti otot tangan kita mengangkat ya, menarik tulang itu ini ke atas gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Mudah ya? Mudah sekali memang ya. Apalagi kita juga bisa melihatnya secara langsung, dan hewan-hewan itu juga biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari kita ya. Tuh. Baik, kalau semua sudah paham, sudah mengerti pelajaran yang tadi kalian pelajari ya, coba sekarang bertanya, kamu gagasan pokok itu apa? Betul sekali ya, hal penting yang paling utama. Kemudian saya tanya ke kelas 5, alat gerak pada manusia yang aktif. Betul, otot. Pintar ya, semuanya sudah paham ya. Jadi kalian bukan cuma pelajari di sekolahan, tapi di rumah nanti dibaca lagi ya materi yang sudah kita pelajari hari ini, oke? Baik, terima kasih anak-anak kelas 4 dan 5 yang sudah mendengarkan, yang sudah mau belajar bersama secara kondusif, mengikuti pembelajaran hingga akhir ini dengan baik. Kalian anak yang hebat ya, jangan lupa belajar. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita ucapkan dulu alhamdulillah bersama. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.